Tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang sudah subscribe, terima kasih. Tuan Wira dan istrinya, beserta warga Dusun Darmadi, mendoakan yang sudah subscribe, melimpah rezekinya. Buat Mimin semangat ya, untuk melanjutkan kisah berikutnya, Wira sang jenius dari Dusun Darmadi. Bab 1034. Pada saat yang sama, keluarga Juwanto sudah bersiap-siap. Saat ini, Kumar sedang duduk di ruang kerja. Tatapannya sangat dingin. Gibran yang penasaran bertanya, "Ayah, apa kita benar-benar mau menyerang kerajaan Monoma dan merebut provinsi Suntra?" Kumar mengangguk dan menjawab, "Benar, sekarang kita akan bertindak." Gibran yang kebingungan menimpali, "Tapi, bukannya ini terlalu berbahaya? Kerajaan Monoma baru menguasai provinsi Suntra, apa nggak terlalu cepat kalau kita langsung menyerang mereka?" Kumar tersenyum dan menjelaskan, "Justru lebih mudah kalau kita menyerang sekarang. Kerajaan Monoma sudah mendapatkan provinsi Suntra dan mereka menganggap masalah sudah selesai. Mereka nggak akan menduga kita akan bertindak. Tentu saja, kerajaan Monoma akan mewaspadai kerajaan Nuala dan Yuda. Tapi, mereka nggak akan mencurigai kita. Siapa yang akan menyangka ternyata tujuan kita itu merebut provinsi Suntra setelah semua yang kita perbuat," lanjut Kumar. Kumar sangat yakin tidak ada orang yang bisa memikirkan hal ini. Untuk menguasai kerajaan Nuala, keluarga Juwanto harus memenangkan hati rakyat. Tanpa dukungan dari rakyat, keluarga Juwanto tidak mungkin bisa menjatuhkan Jihan. Jika benar-benar berperang, pemerintahan kerajaan Nuala akan goyah. Fahlevi bertanya, "Ayah, seberapa besar kemungkinan keberhasilan kita?" Kumar tersenyum dan menyahut, 100%. Kali ini, kakak kalian yang turun tangan. Gibran dan Fahlevi terkejut setelah Kumar selesai bicara. Gibran berucap, "Kakak sudah mau bertindak." Kumar memiliki 3 putra. Gibran dan Fahlevi mempunyai seorang kakak yang jarang mereka temui. Selama ini, kakak mereka tidak tinggal di rumah. Mereka berdua bahkan tidak tahu keberadaan kakak mereka. Namun, Gibran dan Fahlevi tahu bahwa kakak mereka pasti sedang diam-diam membimbing anak buah. Kumar pernah mengatakan bahwa sebenarnya kekuatan keluarga Juwanto ada di tangan kakak mereka. Kumar bertanggung jawab untuk menarik perhatian semua orang, sedangkan kakak mereka adalah senjata keluarga Juwanto yang sebenarnya. Sekarang, Kumar berniat mengerahkan senjata tersebut. Kumar menjelaskan, "Benar, kalau kakak kalian bertindak, dia pasti bisa mengalahkan kerajaan Monoma. Sudah saatnya menunjukkan kepada semua orang kehebatan keluarga Juwanto." Kumar meneruskan perkataannya, "Keluarga Utari itu nggak ada apa-apanya. Mereka memang punya Yuda setelah Dirga mati. Meskipun Yuda hebat, kemampuannya masih nggak bisa dibandingkan dengan kakak kalian. Kakak kalian bisa menaklukkan wilayah yang nggak mampu diserang Yuda. Keluarga Juwanto bisa merebut kembali wilayah yang nggak bisa dipertahankan kerajaan Nuala. Kali ini, semua orang akan takjub dengan kekuatan kita," lanjut Kumar. Setelah menguasai provinsi Suntra, semua jenderal di bawah kepemimpinan Taufik sangat senang. Bab 1035. Harnold dan para bawahannya sedang merayakan kemenangan mereka di dalam kota. Harnold mengangkat botol arak, lalu berseru kepada bawahannya dengan ekspresi gembira. "Hehe, malam ini, kita minum sampai mabuk." Harnold tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Wakil Jenderal, Fahlevi, mengangkat gelas arak sambil bertanya kepada Harnold dengan ekspresi cemas. "Jenderal Harnold, apa kita nggak terlalu santai kalau bersenang-senang seperti ini setelah merebut kota?" "Haha, ada aku di sini. Untuk apa kamu takut?" ucap Harnold dengan raut wajah bangga. Dia mengangkat gelas arak, lalu menenggaknya dan melanjutkan. "Tenang saja, nggak akan terjadi apa-apa." Namun, Fahlevi yang masih merasa gugup bertanya lagi. "Bagaimana kalau mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk diam-diam menyerang kita?" "Diam-diam menyerang kita," kata Harnold dengan ekspresi sinis. Kemudian, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan meneruskan perkataannya. "Mereka nggak mungkin berani diam-diam menyerang kita. Sekarang, kerajaan Nuala menghadapi banyak masalah. Seharusnya, mereka memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan semua masalah ini, bukannya melawan kita." Melihat ekspresi Fahlevi yang masih tampak cemas, Harnold tiba-tiba melambaikan tangan, lalu tersenyum dan bertanya. "Apa kamu masih khawatir? Sekarang, orang yang paling hebat di kerajaan Nuala itu Yuda. Tapi, bagiku, kemampuan Yuda nggak ada apa-apanya." Raut wajah Fahlevi terlihat sangat cemas. Dia yang merasa ragu terus mengernyit. Apa memang dia yang terlalu khawatir? Ekspresi Harnold tampak sedikit tidak puas. Dia berucap dengan dingin. "Kenapa? Apa kamu meragukan omonganku?" Fahlevi terkejut. Dia buru-buru menyahut. Bukan itu maksudku. Jenderal Harnold sangat kuat, Yuda yang bodoh itu tentu bukan lawan Jenderal Harnold." Harnold baru tersenyum sesudah mendengar pujian Fahlevi. Kemudian, dia berujar dengan ekspresi angkuh, "Bagiku, Yuda itu nggak berguna. Jadi, untuk apa aku memedulikannya? Kalau hari ini Yuda berani datang, aku pasti akan memenggal kepalanya dan menyerahkan kepada raja." Melihat ekspresi Harnold yang percaya diri, Fahlevi baru merasa sedikit tenang. Fahlevi tersenyum, lalu mengangguk dan berseru. Kemudian, Fahlevi lanjut bersenang-senang dengan prajurit lainnya.
Kala ini, di gunung yang berada tidak jauh dari Provinsi Suntra, putra tertua Kumar, Prabu, yang memimpin para pasukan elit memandang ke arah Provinsi Suntra dengan tatapan antusias. Prabu menyipitkan mata dan tersenyum ketika melihat para prajurit kerajaan Monoma sedang bersenang-senang. Wakil Jenderal, Zafran, bertanya dengan ekspresi serius. Tuan Prabu, kapan kita akan bertindak? Prabu menjawab. Nggak usah buru-buru, tunggu saja mereka bersenang-senang sampai lupa diri, itu baru waktunya kita bertindak. Zafran mengangguk setelah mendengar perkataan Prabu. Dia tersenyum dan menimpali. Tuan Prabu, sepertinya mereka benar-benar mengira kelak mereka bisa hidup tenang. Mereka langsung merayakan kemenangan setelah menguasai kota. Mereka sombong sekali. Hehe, benar, meremehkan musuh akan mendatangkan bencana, ujar Prabu. Dia melanjutkan ucapannya dengan dingin. Mereka pasti nggak menyangka kita akan menyerang secara diam-diam. Tapi, ini salah mereka yang terlalu sombong. Bisa-bisanya mereka merayakan kemenangan secara terang-terangan pada saat-saat begini. Kalau kita nggak menghabisi mereka, bukannya keluarga Juwanto akan malu. Kemudian, Prabu melambaikan tangan, lalu berteriak kepada para prajurit di belakangnya. Ayo, maju. Bab 1036. Prabu menempatkan para prajurit untuk melakukan penyergapan di luar perbatasan Provinsi Suntra. Mereka hanya tinggal menunggu tengah malam untuk bertindak. Waktu berjaga setelah tengah malam biasanya tidak terlalu ketat. Memilih waktu itu untuk bertindak memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Apalagi, pasukan yang dipimpin oleh Prabu hanya 30.000 pasukan, tetapi kekuatannya tidak perlu diragukan. Ini adalah pasukan elit dari keluarga Juwanto. Jika benar-benar terjadi pertempuran, kekuatan 30.000 pasukan ini bisa menandingi 80.000 orang. Pasalnya, semua pasukan ini telah berlatih bela diri sejak kecil dan merupakan para ahli. Dengan kekuatan tempur sedemikian rupa, jangankan ada 20.000 orang yang berjaga di Provinsi Suntra, bahkan jika ada 80.000 pasukan juga mereka tidak akan gentar. Waktu terus bergulir, tengah malam pun telah tiba. Semua orang telah melakukan persiapan sedari tadi. Seiring dengan perintah Prabu, muncul 30 orang dari barisan pasukan tersebut. Ke-30 orang ini mengenakan pakaian berwarna hitam, mereka berjalan menyusuri kegelapan malam menuju ke gerbang kota. Setelah itu, mereka diam-diam mengeluarkan belati dan memanjat ke tembok kota. Serangkaian proses ini berjalan dengan sangat tenang, bahkan hampir tanpa suara sama sekali. Ditambah lagi, para penjaga gerbang kini telah tampak mengantuk. Meski dalam keadaan bersemangat sekalipun, mereka mungkin tidak akan bisa menyadari ada yang menyusup. Tanpa bersusah payah, ke-30 orang ini telah berhasil melalui tembok kota. Mereka tetap bersembunyi dalam kegelapan dengan membawa belati mereka untuk membunuh para penjaga yang mereka lewati. Para penjaga itu bahkan langsung tewas tanpa sempat bersuara sama sekali. Hanya dalam waktu beberapa menit, para penjaga di tembok kota telah tewas semua. Beberapa yang masih kuat bertahan, merangkak ke arah pintu kota untuk membuka gerbang dengan perlahan. Pada saat ini, tiba-tiba ada yang menyadari sesuatu dan berteriak. Ada penyusup, ada penyusup. Teriakan itu terus bergema memecahkan keheningan malam. Hanya saja, semua ini sudah terlambat. Dari kejauhan, tampak banyak sekali api obor yang menyala. Serang, teriak para pasukan tersebut dengan lantang. Pasukan Prabu langsung menerjang ke pintu kota. Pembantaian yang dilakukan secara sepihak ini membunuh 20.000 pasukan Taufik secara langsung. Hanya dalam sesaat, Provinsi Suntra telah jatuh ke tangan Prabu. Keesokan paginya, kabar ini beredar ke seluruh negara Nuala. Bukan hanya itu, Prabu juga membebaskan pemimpin Komandan Harnold. Beritahu Raja Monoma, tahtanya itu diberikan oleh keluarga Juwanto. Suruh dia pertimbangkan baik-baik untuk bekerja sama dengan kami. Kalau mau bertentangan dengan keluarga Juwanto, satu-satunya jalan baginya adalah kematian. Tapi, Provinsi Suntra ini nggak akan dikembalikan padanya lagi. Dengan tawa yang membahana, Prabu pun membebaskan Harnold. Harnold benar-benar putus asa saat itu, dia bahkan berpikiran untuk bunuh diri. Namun tak disangka, dia malah telah diikat di atas kuda saat terbangun kembali. 20.000 pasukannya telah habis dibantai. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Jika bukan karena merasa kesakitan, Harnold masih mengira semua ini hanya mimpi. Bagaimana sekarang ini? Provinsi Suntra telah direbut, Raja Monoma pasti akan membunuhku. Tangis Harnold sambil terkulai lemas di atas punggung kuda. Dia kembali ke Monoma dengan perasaan putus asa. Di sisi lain, kabar bahwa Prabu telah menduduki Provinsi Suntra pun tersebar ke seluruh pelosok negeri. Orang pertama yang menerima kabar ini tentunya adalah Kumar. Hahaha, putraku memang gagah berani. Hanya dengan waktu 1 malam, dia sudah bisa merebut Provinsi Suntra. Bagus, bagus sekali. Kumar tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Gibran dan Valevi juga sangat gembira dan bangga terhadap kakak pertama mereka. Pada saat bersamaan, mereka juga merasa sangat takut terhadapnya. Bab 1037. Oleh karena itu, kedua bersaudara itu sangat patuh dan tidak pernah mengungkit masalah warisan keluarga Juwanto. Sebab, mereka tahu bahwa warisan keluarga Juwanto tidak akan pernah menjadi bagian mereka. Semuanya adalah milik kakaknya ini.
Paman, setelah Provinsi Suntra jatuh di tangan kita, Ratu pasti akan sangat malu kali ini, ujar Yahya sambil tersenyum. Saat ini dia baru mengerti maksud dari pamannya dan merasa bangga dalam hati. Pamannya ini mungkin bukan seorang pahlawan, tetapi dia tidak kalah gagahnya dari seorang pahlawan. Bahkan cara yang tidak menguntungkan seperti ini saja bisa terpikirkan olehnya. Namun pada saat bersamaan, Yahya juga mulai berwaspada terhadapnya. Haha, Yahya, sepertinya Jihan kali ini nggak akan bisa membalikkan situasi lagi. Seru Kumar dengan kegirangan. Tentu saja, berita ini juga sudah tersebar hingga ke istana. Mendengar laporan ini, ekspresi Jihan sangat muram. Dia baru mengerti rencana sebenarnya dari keluarga Juwanto. Dia menggunakan segala cara untuk membuat rakyat mengkritik diriku agar kepercayaan rakyat menurun. Rencana ini benar-benar kejam. Jihan sangat marah, tetapi dia tak berdaya melakukan apapun. Keluarga Juwanto telah mempersiapkan diri bertahun-tahun, sama seperti keluarga Barus. Justru aneh jika mereka tidak merencanakan trik apapun. Hanya saja, Jihan tidak menyangka ternyata keluarga Juwanto sekejam ini. Pada saat ini, Jihan duduk di singgasananya sambil menatap ekspresi para pejabat. Dia berkata dengan emosi yang membeludak. Keluarga Juwanto benar-benar hebat. Mereka bisa mendapatkan kembali Provinsi Suntra dalam waktu sehari setelah direbut dari kita. Bukankah begitu, para pejabat sekalian? Ucapan Jihan ini sangat sinis, para pejabat di bawah singgasananya tidak ada yang berani bersuara. Bahkan kedua penasihatnya juga terdiam. Hati mereka sangat tak berdaya menghadapi rencana selicik ini. Namun, cara ini benar-benar ampuh untuk merusak reputasi Ratu. Baru menjabat tidak lama saja Ratu sudah kehilangan 2 provinsi. Kini keluarga Juwanto merebut kembali provinsi itu sama saja dengan memberi tamparan kepada Ratu. Bahkan Ratu sendiri juga tidak sanggup mengelak. Jihan terpaksa membubarkan rapat pagi itu. Setelah kembali ke kamarnya, dia meluapkan emosinya yang membara. Hebat sekali keluarga Juwanto ini. Benar-benar licik. Cara seperti ini saja bisa terpikirkan olehnya, aku benar-benar terlalu meremehkan mereka. Meski sangat murka, Jihan tetap tidak berdaya. Cara yang digunakan musuh membuatnya tidak sanggup menghindarinya. Panggil kedua penasihat untuk datang ke ruang kerja, perintah Jihan. Kini dia hanya bisa berdiskusi dengan kedua penasihat untuk memikirkan bagaimana cara menangani masalah ini. Hanya dalam sesaat, kedua penasihat telah tiba di ruang kerja. Saat melihat ekspresi Ratu, keduanya menghela napas berat. Salam kepada Yang Mulia Ratu, ucap kedua penasihat dengan hormat. Berdirilah. Menurut kalian, bagaimana cara menangani masalah ini? Tanya Jihan setelah melihat kedua penasihat itu menghela napas. Mendengar pertanyaan Ratu, keduanya tampak kesulitan memberikan jawaban. Yang Mulia, tidak ada yang menyangka keluarga Juwanto akan menggunakan cara seperti ini. Mereka benar-benar menghalalkan segala cara. Pinta Kemal, sang penasihat kiri, dengan tak berdaya. Bab 1038. Mendengar ucapan Kemal, Ardi hanya menghela napas. Benar, Yang Mulia, takutnya, kabar ini sudah beredar ke seluruh negeri sekarang. Memikirkan hal ini, Jihan semakin frustrasi. Keluarga Juwanto pasti akan mengumumkan masalah ini ke seluruh pelosok negeri. Dalam pemerintahan Ratu yang singkat ini, Ratu telah kehilangan 2 provinsi. Sementara keluarga Juwanto malah berhasil merebut salah satu provinsinya. Jelas sekali, mereka ingin menggunakan cara ini untuk mengundang kritikan kepada Ratu dan menimbulkan perebutan kekuasaan. Mungkin saja, keluarga Juwanto juga akan mengungkit kembali masalah mendiang raja sebelumnya. Hanya sedikit orang yang mengetahui kebenarannya. Rakyat hanya tahu bahwa Ratu kehilangan 2 provinsi dan keluarga Juwanto merebut kembali salah satunya, Timpal Kemal. Meski mereka memang sudah tahu kenyataannya ini, tetap saja hal ini sangat membuat orang tertekan. Yang Mulia, masalah ini sudah telanjur terjadi, sekarang tidak bisa diperbaiki lagi. Saat ini yang terpenting adalah kita harus membasmi keluarga Juwanto secepatnya. Kalau tidak, semua rakyat akan menghujat Ratu dan mengatakan Anda tidak pantas mendapat posisi ini. Tambah Ardi dengan cemas. Tentu saja, mana mungkin Jihan tidak tahu akan hal ini. Hanya saja, masalah ini terlalu sulit. Keluarga Juwanto pasti sudah memperhitungkan dengan matang bahwa jika istana menyerang mereka, hal ini akan mengundang perhatian dari kerajaan Monoma dan Agrel yang mencari kesempatan. Karena itulah kerajaan tidak berani menyerang secara frontal. Sementara itu, mereka bisa menyusun rencana licik untuk mencari kesempatan meningkatkan reputasi mereka. Melihat Jihan menjadi sasaran kritikan seluruh negeri dan seisi istana tapi malah tak berdaya, Kemal merasa dirinya masih punya waktu untuk menyusun lebih banyak rencana dan memegang alih kuasa. Oleh karena itu, dia kembali berkata, Yang Mulia, masih ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu saat ini terjadi begitu banyak kekacauan sehingga membuat orang hidup dalam ketakutan. Kalau saat ini keluarga Juwanto semakin memperparah situasi, pasti akan banyak orang yang berpindah haluan membelanya. Bahkan pejabat di istana juga, takutnya akan muncul niat lainnya. Inilah yang paling ditakutinya. Setiap orang punya tujuannya masing-masing, ada yang menginginkan reputasi, keuntungan, ada juga yang hanya ingin melindungi dirinya. Singkatnya, dengan tujuan yang berbeda-beda itu, keputusan yang diambil juga akan berbeda.
Bahkan dalam era yang penuh kekacauan ini, takutnya hanya sedikit orang yang bisa tetap tulus bersama kerajaan Nuala ini. Jika banyak pejabat yang berpindah haluan berpihak pada keluarga Juwanto, tetapi malah bersikap seolah-olah setia pada kerajaan, ini akan menjadi semakin runyam. Meskipun ibu kota terlihat kokoh dari luar, bagaimana jadinya jika kerusakan yang sebenarnya bermula dari internal? Bukankah itu adalah pukulan secara langsung bagi kerajaan? Wajah Jihan menjadi sangat pucat saat memikirkan kemungkinan ini. Kemal, Ardi, aku juga mengerti akan hal ini. Tapi, apakah kita punya cara sekarang? Tanya Jihan dengan tak berdaya. Hanya saja, Jihan juga tahu bahwa kedua orang ini tidak mungkin akan punya ide bagus. Ardi hanya menghela napas karena tidak tahu harus memberikan saran seperti apa. Sebaliknya, setelah Kemal berpikir cukup lama, dia akhirnya berkata, "Yang mulia, mungkin bisa coba cara yang saya sarankan ini. Kalau berhasil, mungkin saja kita bisa menangani masalah untuk sementara." Ardi terkejut mendengar ucapan Kemal. Sebab, tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa memikirkan cara lain. "Kemal, katakanlah," ucap Jihan dengan bersemangat. Kemal menarik napas, lalu berkata, "Minta bantuan keluarga Barus." Hanya dengan 4 kata ini, membuat kedua orang itu tiba-tiba tersadar. Keluarga Barus, sama-sama merupakan 4 keluarga besar seperti keluarga Juwanto. Jika mereka rela membantu, kerajaan pasti akan terlepas dari keluarga Juwanto. Bab 1039. Jika keluarga Barus turun tangan, mungkin bisa menyelesaikan situasi mendesak ini untuk sementara. Setidaknya keluarga Juwanto tidak akan memiliki begitu banyak sumber daya untuk melawan kerajaan dan tidak terlalu banyak orang yang beralih ke pihak keluarga Juwanto. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin terlibat langsung dalam pertempuran saat ini. Namun, bagaimana jadinya kalau keluarga Barus gagal? Ini akan menjadi bencana besar. Rencana ini memang tidak terlalu buruk, tetapi membuat Jihan menghela napas berat. Pasalnya, dia sudah bermusuhan dengan keluarga Barus. Sama seperti keluarga Juwanto, keluarga Barus juga sudah lama mengincar posisi di kerajaan Nuala. Khawatirnya, mereka tidak akan membantu Jihan begitu saja. "Kemal, aku mengerti dengan maksudmu. Tapi, ada satu hal yang belum kuberitahukan pada kalian. Aku sudah lama mengetahui posisi keluarga Barus. Mereka juga menginginkan kerajaan Nuala." Begitu perkataan itu dilontarkan, Kemal dan Ardi sontak tercengang. Apa, mereka tidak tahu akan hal ini karena Jihan hanya memberitahukannya pada Yuda sebelumnya? Namun karena Kemal memberikan saran seperti ini, tentunya Jihan juga tidak bisa merahasiakan hal ini lagi. Gawat kalau begini. Tapi, atas dasar apa keluarga Barus ingin merebut tahta? Kalau keluarga Juwanto masih punya Pangeran Yahya yang berhak menduduki tahta. Tapi hak keluarga Barus satu-satunya adalah membantu ratu. Kalau mereka tidak mau membantu ratu pun, mereka tidak punya hak apapun untuk merebut kekuasaan. Tanya Kemal. Hal ini juga menjadi pertanyaan bagi Jihan, atas dasar apa keluarga Barus ingin merebut tahta? Ekspresi Ardi tiba-tiba berubah saat bertanya. Mungkin, keluarga Barus sedang menunggu kekacauan besar. Atau bisa juga, mereka sedang menunggu saatnya istana berperang dengan keluarga Juwanto. Tiba saatnya, negeri ini akan menjadi kacau dan kerajaan tidak bisa lagi bertahan. Mendengar analisis Ardi, Kemal dan Jihan tersentak. Akhirnya mereka mengerti apa yang ingin dilakukan keluarga Barus. Kalau memang begitu, keluarga Barus pasti tidak akan membiarkan keluarga Juwanto lenyap. Kalau keluarga Juwanto lenyap, tidak akan terjadi kekacauan besar, lalu kelihatannya keluarga Barus tidak akan membantu kita lagi. Seru Kemal dengan wajah pucat menatap Jihan. Meskipun memang begitu, hal ini tetap bergantung pada apakah Jihan akan berhasil membujuk keluarganya. Jika Jihan bisa berhasil, mungkin saja keluarga Barus akan membantu sekuat tenaga. Jihan sangat paham dengan maksud tatapan Kemal padanya. Namun, saat itu Sigra telah mengumumkan sikapnya dengan tegas. Mereka telah menunggu tibanya saat ini sangat lama. Keluarga mereka bahkan sudah mulai merencanakan hal ini sejak zaman kakek buyutnya, mau bagaimana Jihan membujuk mereka. Saat ini, Jihan tidak bisa memikirkan cara apapun, dia juga tidak yakin sama sekali. "Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana membujuk keluarga Barus," ujar Jihan dengan terus terang. Baginya, lebih baik langsung berperang melawan keluarga Juwanto daripada harus membujuk keluarga Barus. Mendengar ucapannya, Kemal langsung berlutut di lantai. "Yang mulia, ini adalah cara yang paling sederhana dan efektif. Kalau cara ini berhasil, kerajaan Nuala pasti akan sangat diuntungkan. Kalau tidak, bagaimana pendapat rakyat terhadap Yang Mulia? Bagaimana pula pandangan seisi istana ini terhadap Anda?"